Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di sini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik panitia Probin Maba FKUB 2020 yang sudah mengundang saya pada kesempatan pagi hari ini. Dan tak lupa kepada jajaran dekanat FKUB beserta dosen karyawan FKUB dan yang tercinta alumni Ikatan Alumni FKUB AMFET UB yang selalu support dimanapun kita yang sudah lulus dari FKUB. Nah, adik-adik semuanya perkenalkan, nama saya adalah Dr. Hewan Hendra Satriawan. Saya merupakan alumni dari FKUB angkatan 2010. Nah, adik-adik selamat pagi ya. Masih semangat kan semuanya? Oke. Nah, kesempatan pada pagi hari ini teman-teman dari panitia ingin memberikan ingin menyampaikan kepada saya, tolong Dok Hendra bagi-bagi motivasi dan bagi-bagi pengalaman selama di FKUB. Oke, untuk bagi-bagi pengalaman di FKUB sangat menarik sekali, pokoknya sangat banyak sekali apa saja yang saya lakukan di FKUB. Tentunya tujuannya yang positif, yang baik ya teman-teman. Dari FKUB ini saya bisa berkembang, saya menjadi sosok dokter hewan seperti ini yang kuat dan tangguh karena memang didikan-didikan dari para dosen ya, dan tingkat kemauan diri saya sendiri ya, dari feel saya sendiri selama berkuliah di FKUB. Ketika kalian sudah diterima di FKUB, kalian sebagai seorang mahasiswa, kalian jangan meninggalkan itu. Ya, kalian itu sekarang sudah mahasiswa dan di mana? Di FKUB. Oke, kalian juga harus fokus. Jangan ketika kalian sudah masuk kalian tidak fokus, itu yang malah bahaya. Karena start of your dream itu mulai dari sekarang ini. Ya. Ketika banyak seseorang yang ingin masuk di FKUB, tapi kamu malas-malasan di FKH, di kedokteran hewan terutama ya, sia-sia. Banyak sekali yang ingin masuk seperti itu. Jadi prinsip pertama adalah yakin bahwa kamu tidak salah berada di FKHUB ya. Oke, dan selanjutnya untuk perjalanannya selama saya menjadi mahasiswa dulu di FKUB banyak sekali. Saya mengikuti berbagai macam organisasi, saya mengikuti berbagai macam workshop, baik berskala nasional ataupun internasional. Alhamdulillah saya bisa mengikuti itu semua. Dan saya juga dulu sebagai asisten anatomi, kurang lebih 2011 sampai 2014 waktu itu ya, 3 tahun kalau nggak salah ya. Banyak sekali pembimbing saya, biasanya pembimbing saya sama dokter analis, halo dokter analis ya, ya itu salah satu pembimbing saya dulu waktu di asisten anatomi dan kakak tingkat angkatan 2008 dan 2009. Nah adik-adik, setelah saya menjadi asisten anatomi, saya organisasi, di situ saya mendapatkan sesuatu yang namanya bisa membentuk karakter diri kita sendiri. Kamu seperti apa orangnya dan jiwa kamu di mana. Sama, nanti pun kalian sebagai dokter hewan, kalian akan memiliki jiwa basic ataupun fokus ilmunya di mana. Dan tak lupa, dokter hewan itu semuanya harus tahu. Tapi kalian juga harus paham, basic your knowledge, kemampuanmu itu lebihnya di mana, itu lebih bagus untuk mengasah ilmu kalian. Ya, apabila kalian multitasking, wah itu lebih baik lagi. Tapi ingat, ketika kalian multitasking, tapi kalian harus juga pandai-pandai mengatur waktu seperti itu. Banyak sekali kendala ketika seseorang menjadi multitasking, waktunya tidak bisa terkontrol, akhirnya malah tidak menjadi suatu tujuan, malah ambiar atau buyar seperti itu. Oke, ya setelah saya jadi asisten, saya mengikuti organisasi, alhamdulillah tepatnya tanggal 24 Oktober tahun 2018, saya dilantik menjadi dokter hewan. Loh Kak Hen, kok lama sekali gitu. Ya benar sekali, karena memang proses menjadi seorang dokter hewan itu tidak mudah. Ya, ada berbagai macam yang harus kita lalui. Karena membuat sosok sebagai dokter hewan itu banyak sekali yang memang harus dilakukan. Pertama tentang knowledge kita. Kedua kepercayaan diri kita. Ketiga tentang attitude dan etika. Kemudian ada juga kedisiplinan kita. Dan terakhir adalah doa restu dari orang tua dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu harus yang kita lakukan. Karena kenapa? Dalam segala proses apapun itu, kalian harus menikmati itu semuanya. Saya dulu nggak berasa sampai detik ini ya. Ketika saya, alhamdulillah ternyata sebagai dokter hewan itu harus seperti ini. Ingat, kalian sebagai dokter hewan itu harus yang pertama sabar, kemudian harus tekun, harus rajin, bersosialisasi dengan baik, kemudian harus supel seperti itu. Dan dokter hewan memang memiliki tipikal masing-masing, ada basic ilmu-ilmu banyak sekali ya. Ada pet animal, ada wildlife, ada ternak besar, kemudian ada juga di bidang agribisnis, kemudian juga ada juga di bidang edukasi, farmatik, banyak sekali. Itu kamu bisa pilih dan bisa pilih. Ingat, bisa pilih. Tapi basic kalian harus tahu semuanya. Ingat. Yang pertama, ketika kalian nanti sudah lulus sebagai dokter hewan, basic yang dilihat oleh di kalangan perusahaan ataupun di instansi yang nanti kalian akan bekerja, pasti dilihat adalah tentang attitude dan etika kalian.
Nah, itu juga harus diperhatikan, attitude etika kalian tuh bagaimana. Kemudian barulah beranjak ke ilmu. Ilmu itu tenang bisa diasah. Dokter Hendra sendiri pun nggak pinter-pinter banget, tapi yang penting kita bisa mengasah tentang bagaimana tata cara kita berbicara, attitude kita, itu paling penting. Dan ingat, jangan sungkan-sungkan terhadap senior ya. Dalam artian gini, ketika ada kakak tingkat ini merasa bagus gini, jangan sungkan-sungkan bertanya. Tanya aja, "Kak, hebat ya seperti ini." Tanya aja, jangan malu-malu. Keakraban tuh terjalin ketika ada junior dan senior itu bersatu gitu. Nah, itu harus dilakukan. Kemudian selama kuliah tuh memang asik pokoknya, beneran asik. Ya ada sedih, ada duka nih. Kalau sedihnya nih Kak Hendra tuh waktu itu sedihnya nih gini nih. Sedihnya kan ya mungkin kita fakultas baru, jadi kita dipandang sebelah mata gini. Tapi disitulah yang membuat Kak Hendra dan teman-teman semuanya waktu itu, kakak tingkat semuanya, ayo kita bisa FK, kita tunjukkan kita mampu, kita sama dengan fakultas-fakultas yang lainnya, seperti itu loh. Akhirnya kita dengan semangat yang tinggi, disitulah kita terbentuk yang namanya jati diri kita bisa memperkenalkan FKH. Nah sekarang ini adik-adik yang udah generasi keberapa ya, udah hampir 10 tahun ya, ini kalian harus teruskan, jangan sampai berhenti di saya ataupun di kakak-kakak tingkat kakak-kakak tingkatnya. Jadi kalian terus berkembanglah, terus mengenalkan yang namanya FKH UB. Seperti itu. Tetap semangat, gak usah kendor, gak usah malu-malu. Kalau nanti ada CP saya, nanti bisa kontak-kontak apa gimana, tanya-tanya, monggo silakan. Dan juga sama dosen-dosennya. Dosen-dosennya tuh asik banget. Ini senangnya ya. Dosen-dosennya dulu tuh masih muda-muda, asik. Terus ada juga dosen-dosen senior. Alhamdulillah saling support apapun kegiatan yang kita lakukan. Tentunya kegiatan yang kita lakukan, kita berikan kepada FKH itu bukan kegiatan yang semata-mata buat diri pribadi, tapi giat untuk semuanya dan mengenalkan FKH UB. Itu it's good. Pokoknya semua dulu tuh disupport, semuanya senangnya gitu. Ya sedihnya sih mungkin tadi, jadi kita masih berapa tahun, dia ngepremnya kecil ya apa, tapi nothing problem ya. Yang kecil tuh merupakan bibit supaya nantinya pasti berkembangnya lebih oke. Nah, disitulah saya belajar gimana menjalankan proses dari yang kecil sampai yang tinggi. Ya, ketika kalian semakin tinggi, jangan semakin mendangak gini. Harusnya kalian ke bawah melihat. Oh seperti ini, kesalahan demi kesalahan kita perbaiki. Oke, waktu terus berputar, tapi kalau kalian tidak melakukan istilahnya regenerasi ataupun proses perbaikan, ya nggak jalan, kualitinya juga. Dan saat ini saya suka bekerja di PT Proto Indotama Cipta Pangan, saya di salah satu Java Group ya. Saat ini saya pegang Jawa Timur, Head of Unit Jawa Timur, jadi saya mengontrol semua dari pembelian, penjualan, produk, kemudian SDM, itu basically semuanya dari saya semuanya. Ya itu syukur alhamdulillah, karena dari organisasi itu saya berani dulunya waktu kuliah itu saya ingin magang di sini, saya mengajukan sendiri, saya ngomong ke dosen, saya tolong gini, itu silakan. Itu membuat kalian terbentuk sebagai sosok dokter hewan yang tangguh dan handal. Lulusan UB itu bukan cemen-cemen. Lulusan UB itu dia berani yang namanya bertindak, berbuat sesuai dengan pikiran dan attitude yang dia bawa, etika yang dia bawa. Kalian tidak sendiri, kalian juga ada AMFET UB, ada dosen-dosen, ada karyawan, ada staff, semua yang ada di FKUB. Kalian tetap harus kontribut dengan baik. Karena membuat sesuatu itu menjadi solid dan akur karena dilihat dari kalian juga. Ketika kalian sudah solid, sudah akur, semuanya oke, tenang, akan terbentuklah suatu piramid yang tinggi. Ya, piramid itu bentuknya segitiga, nggak ada bentuknya kotak. Nah, jadi kalian fokus di tujuan utama di atas sendiri. Dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. KH, yes we are.
wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Ovi, alumni dari FKHUB angkatan 2011. Hari ini saya ingin sharing sedikit pengalaman mengenai perkuliahan dan juga bagaimana profesi dokter hewan itu. Untuk menjadi dokter hewan, kalian harus melalui 2 fase. Yang pertama adalah SKH atau Sarjana Kedokteran Hewan. Masa studinya umumnya adalah 3,5 sampai 4 tahun. Kemudian yang kedua adalah profesi atau koasistensi. Umumnya 1,5 sampai 2 tahun. Kalau saya pribadi, saya masuk di tahun 2011. Saya lulus SKH menjadi sarjana di tahun 2016. Kemudian untuk profesi di tahun yang sama juga 2016 dan baru menjadi dokter hewan di tahun 2018. Jadi total adalah 7 tahun. Itu sangat-sangat berkesan guys. Terutama untuk perkuliahannya, nanti kalian bukan hanya belajar tentang biologi ya. Karena kalian dokter, kalian juga harus belajar tentang fisika, ada juga kimia, matematika, ada undang-undangnya juga guys, jangan salah. Pengalaman yang paling berkesan adalah ketika melakukan praktikum guys, kalau untuk saya. Karena praktikumnya nanti akan seru sekali. Kalian akan berjumpa dengan berbagai macam hewan, bukan hanya anjing, kucing saja, tapi ada sapi, ayam, reptil, dan lain sebagainya. Karena kalian juga dokter hewan, jadi kalian harus dituntut bisa menangani semua jenis hewan. Meskipun kalian let's say tidak suka dengan ular, tapi kalian harus setidaknya harus tahu sedikit tentang itu. Lapangan pekerjaan untuk dokter hewan ini sangat luas sekali. Jadi kalian kalau yang suka kepada hewan kesayangan bisa menjadi praktisi seperti saya. Yang suka ayam bisa ke perusahaan. Nanti di ayam ada dibagi lagi, entah kalian mau ke broiler, ke penggemukannya, atau hatchery, ke penetasan telurnya, atau kalian malah mau nutrisinya, jadi dokter ahli gizi gitu ya. Kemudian yang satu lagi kalau mau satwa liar bisa ke zoo, bisa pergi ke orang hutan, ke Kalimantan, dan lain sebagainya. Selain bekerja di Indonesia, kalian juga bisa bekerja di luar negeri. Apa saja sih yang mesti kalian persiapkan untuk bekerja di luar negeri? Yang pasti soft skill dan hard skill kalian harus betul-betul bagus ya. Secara keilmuan kalian harus betul-betul menguasai. Untuk IP atau GPA minimum adalah 3,5 sampai 4. Tapi saya rasa mustahil untuk mendapatkan skor 4 ya. Terlalu perfeksionis. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Kalian harus bisa bahasa Inggris, meskipun itu aktif maupun pasif. Bahasa lain mungkin Mandarin. Bahasa Mandarin itu akan menjadi nilai plus untuk kalian lah. Selain itu, kalau ingin bekerja di luar negeri juga, kalian harus mempunyai banyak link atau channel. Kalian harus memperluas pergaulan kalian. Untuk di masa pandemi sekarang kan ada banyak webinar. Mungkin dari sana kalian bisa menjalin relasi kepada sesama peserta begitu ya. Atau kalau libur antar semester, kalian bisa magang di klinik. Let's say kalau untuk yang kepingin di klinik atau keingin menjadi praktisi begitu ya, kalian bisa magang meskipun dia punya klinik kecil saja, bukan klinik yang besar, nggak harus yang besar juga. Meskipun kecil aja itu sudah sangat membantu, karena dari mereka-mereka lah nanti kalian punya link informasi tentang lowongan pekerjaan. Dan ada beberapa hal lain juga yang mesti kalian tingkatkan atau kalian asah mulai dari sekarang seperti ini. Itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.